Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi terkait tadi ada apa yang harus kita lakukan? Halnya itu kecil. Bagaimana kita menyikapi berada pada satu lingkungan yang itu tidak sejalan dengan apa yang kita perjuangkan, sehingga untuk merubahnya itu terkadang kita juga tersenggol dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh konkretnya mungkin boleh ada. Fulan misalnya contoh, Fulan. Gitu. Iya, contoh konkretnya katakanlah kita berada pada satu lingkungan kerja gitu ya Ustaz, yang sebenarnya di sana itu bagus, itu ladang ilmu. Tapi kemudian ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan itu menjadi keuntungan pribadi gitu. Dan ketika kita harus merubahnya, itu kita masuk ke mekanisme yang dia buat dulu. Baru kita bisa merubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita nggak masuk mekanisme itu, kita nggak bisa input. Jadi mereka akan bikin mekanisme sesuai mereka sendiri aja. Terima kasih. Ya. Kalau mudahnya ya, bikin sendiri, mekanismenya sesuai kita, yang sesuai dengan visi kita. Itu mudahnya. Karena Nabi juga di beberapa momen sulit kalau ikut sistem orang. Apalagi yang sudah terlanjur jahiliyah gitu ya. Apalagi yang sudah terlanjur bobrok. Apalagi yang sudah terlanjur dibimbing dengan hawa nafsu. Ya, termasuk Mekah. Karena dipimpin oleh orang-orang yang kayak gitu. Orang yang gila nafsu dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ya, kemudian solusi akhirnya kan juga harus berhijrah. Ketika berhijrah, kemudian di sana ternyata menjadi mayoritas, bisa memimpin, bisa membuat sistem, ya sehingga apa? Jadi kebaikan untuk semuanya. Termasuk misalnya memilih pasar. Ya, ketika di situ hanya ada pasar Yahudi, Nabi tidak kemudian ikut pasar Yahudi, enggak. Nabi justru beli tanah lagi, kemudian bikin pasar untuk muslimin yang jauh dari riba. Nah, jadi kalau memang kita bisa keluar, ya, kemudian kita buat sistemnya sendiri, kemudian kita bikin perbandingan, itu lebih baik. Nah, tapi mungkin tidak semudah itu, ya kan? Maka kita bisa pakai cara yang kedua, yaitu an-najahu atau mumtaz, ya, an-najahu juz'um minad dakwah. Jadi keberhasilan seorang mukmin ini adalah bagian dari dakwah. Maka kita harus berprestasi. Kita harus berpengaruh. Kita harus kemudian memberikan nilai. Ya. Karena di balik kita bisa memberikan nilai itu, ketika kita punya suara, kita berpendapat didengar, gitu ya. Tapi kan nggak semua orang bisa berpendapat didengar, ya kecuali kita punya kompetensi. Nah, ini yang disebut najah tadi, kompetensi, keberhasilan, prestasi. Nah, sehingga apa? Kita bisa menyuarakan suatu hal yang memang kita mampu di situ. Nah, orang bisa ngikut, termasuk tadi. Ya. Nah, kedua, jangan sampai kemudian kita patah arang. Kalau dia memang, apalagi kalau masih muslim gitu ya. Ya, kita pertama berdoa semoga Allah berikan hidayah untuk kemudian ya tadi ya bisa menyadarkan pimpinan tersebut gitu kan. Nah, tapi dengan terus diikhtiarkan ya bahwa memang sulit untuk menjadi minoritas gitu kan. Nah, tapi bukan berarti kita harus pergi. Ketika memang masih ada peluang untuk kita tumbuh, bertahan di sana. Bertahan dengan apa? Dengan cara Nabi. Nabi ketika minoritas, siapa yang diajak? Karena Nabi nggak mungkin sendiri nyebarin Islam kan? Ya makanya Nabi nyajak siapa? Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Sahabat terdekatnya. Nah kita mulai dari situ. Kita cari sahabat terdekat kita di kantor yang bisa kita ajak, yuk. Mulai dari kita yuk, gitu ya. Nah, nanti mulai setelah itu kan sahabat itu juga punya sahabat. Ngajak lagi yang lain, ngajak lagi yang lain. Apalagi kalau sahabatnya ini pemimpin manajer misalnya, sekelas direkturnya, sekelas manajernya. Wah, ini lebih gampang lagi gitu kan. Karena tadi faqidus syai' la yu'tih. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa akan memberi apa-apa. Gitu. Nah, maka kita harus punya sesuatu yang kemudian dari situ jadi jalan. Jadi jembatan untuk kita menyampaikan nilai-nilai Islam. Gitu. Nah, maka untuk yang berdakwah jangan pernah pesimis. Untuk yang ingin menyampaikan nilai Islam jangan pernah pesimis. Nabi saja
13 tahun diujinya, gitu ya. Baru mulai merasakan manisnya ya ketika setelah 13 tahun itu. Nah, kita mungkin baru mulai setahun, mungkin baru 3 tahun, baru 5 tahun, merasakan memang tidak mudah ada di jalan ini, gitu ya. Memang pasti menguras hati, menguras tenaga, menguras pikiran, tapi semua itu insya Allah adalah mereka semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Nanti hati kita akan bicara, nanti tangan kita akan bicara, nanti mata kita akan bicara. Ketika semuanya diam, ya, nanti dia akan bilang, nih tangan ya Allah, nih tangan, nih orang pakai tangan ini untuk menolong orang. Ini dipakai tangannya ya untuk kemudian menyebar, mensyiarkan kebaikan. Ini tangannya dipakai untuk membalas keburukan dengan kebaikan, untuk membalas kekasaran dengan kelembutan. Matanya ya Allah dipakai untuk ya melihat gitu ya apa-apa yang baik, kemudian disalurkan lagi energinya kepada yang lain. Nah, itulah mereka yang akan bicara nanti. Gitu. Jadi jangan pernah pesimis, tapi tentu kita perlu lingkungan. Nah, makanya kalau belum bisa diciptakan di kantor, cari lingkungan di luar, sehingga jadi apa? Jadi booster, jadi stimulan untuk kita balik ke kantor dan menyampaikannya ulang. Ingat, manusia tidak bisa hidup sendiri, dan ingat manusia punya peran. Ya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena memang fitrahnya mahalul khoto' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Nah, manusia harus punya peran sosial. Kenapa? Karena pesan Allah itu dua visi kita. Pertama, liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kedua, ya pertama untuk ibadah. Kedua, di antara cara ibadahnya adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adalah menjadi khalifah. Khalifah di sini ya dalam arti kita menjadi orang yang bermanfaat. Gitu ya. Khairukum ya anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ini juga nanti kita akan dapatkan di Ramadan. Kenapa? Karena di Ramadan ada pesan untuk personal, ada pesan untuk sosial. Nah, boleh nanti dikaji ya ayat-ayat tentang puasa, bahwa ternyata ayat-ayat puasa itu turun di bulan Sya'ban. Makanya itulah kenapa persiapan itu bukan H-1 Ramadan. Kalau ayat-ayat puasa turun di bulan Sya'ban, maka Nabi SAW menjelaskan ayat tersebut di bulan Sya'ban dan mengajarkan para sahabat, yuk siap-siap di bulan ini. Ya. Nah, ayat tersebut Al-Baqarah dari 183 bukan hanya itu, tapi sampai 187. Semohon dipelajari. Nah, di antara di 183 ujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun. Allah mengharapkan kita. Kata tattaqun adalah khitab untuk apa? Orang kedua. Artinya kalian, artinya kamu. Agar kamu bertakwa, kita. Tapi kemudian uniknya, kenapa? Di 187, di penutup pungkasan ayat-ayat tentang puasa, Allah mengatakan la'allahum yattaqun. Bukan la'allakum. Apa bedanya? Domirnya beda sehingga apa? Nah, la'allahum ini adalah untuk orang ketiga, yattaqun. Berarti bukan kita, orang lain. Nah, apa hubungannya? Bahwa ketakwaan kita juga harus berpengaruh kepada orang lain. Nah, makanya dalam Ramadan ada ibadah yang memang untuk diri sendiri, mengampuni banyak dosa kita. Ada ibadah yang kemudian yang bentuknya sosial, zakat fitrah, ya kan? Kemudian memberikan orang bukaan untuk berpuasa, untuk berbuka puasa. Pahalanya 2 kali lipat untuk yang memberinya. Lihat, matematika Allah itu 1 tambah 1 atau 1 kurang 1 bukan sama dengan 0. Tapi 1 kurang ya atau 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4 gitu ya. Ini matematika Allah. Jadi ada individu, ada sosial. Maka maksimalkanlah Ramadan kita untuk mendapatkan output individu yang makin takwa dan sosial yang ikut juga bertakwa karena ada manfaat kita di situ. Begitu kurang lebih. Insyaallah, wallahu a'lam. Mari kita sama-sama menundukkan hati kita,
merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah ampuni kita. Allah berkahi hidup kita. Allah tidak sia-siakan usaha-usaha kita. Allah tidak membuat kita sendiri. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Rezeki Allah luas. Rahimnya Allah untuk semua hambanya yang beriman. Maka jangan pernah ada kata negatif yang kemudian kita sampaikan kepada Allah. Husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Sebut nama-namanya yang baik. Terkhusus sampaikan Ramadan kepada kita di tahun ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, belum Nabi kami ya Allah, sehingga ternyata tahap demi tahap kami pelajari banyak sekali perjuangan dari Nabi SAW agar kemudian Islam terang benderang di hari ini ya Allah. Banyak perjuangan yang ternyata lebih berat dari kami ya Allah. Banyak ujian yang ternyata lebih pedih dari kami ya Allah. Banyak ujian yang membuat Nabi SAW sedih, ternyata lebih sedih dari apa yang kami alami ya Allah. Tapi Engkau maha baik ya Allah. Engkau lindungi Nabi-Mu ya Allah. Maka lindungilah kami ya Allah. Ampunilah kami yang masih jauh dari mencontoh Nabi SAW. Kami tidak ingin kemudian tidak dianggap menjadi umatnya ya Allah. Kami tidak ingin kemudian tidak dikenali Rasulullah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di antara umatnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami dikenali oleh Rasulullah ketika di padang mahsyar ya Allah. Dekatkanlah kami ya Allah. Kami ingin surgamu, kami ingin ridhamu ya Allah. Kami ingin surga dengan Nabi SAW. Kami ingin syafaatnya ya Allah. Tapi kami masih jauh. Dosa kami masih banyak. Lalai kami masih dilakukan. Kesalahan kami tak pernah diakui. Ampunilah kami ya Allah. Sebelum Ramadan ini ya Allah, kami membawa dosa yang begitu banyak. Maka jangan kemudian Engkau tak ampuni di Ramadan ini ya Allah. Kami banyak kesalahan, kami banyak kelalaian. Jangan sampai kami keluar Ramadan tak satu pun dosa diampuni oleh-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Mungkin ini, dosa-dosa ini, kesalahan ini yang membuat doa-doa kami Engkau tahan ya Allah. Rizki yang harusnya sampai kepada kami kemudian tertahan karena dosa-dosa kami. Dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kepada saudara-saudara kami ya Allah. Dosa kepada sahabat-sahabat kami ya Allah. Dosa kepada keluarga kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Pertemukan kami kepada Ramadan. Berikan kami kesempatan untuk mendapatkan keutamaannya ya Allah. Jika Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan, bahkan peningkatan dari awal Ramadan sampai akhirnya. Dengan tujuan bukan menjadi hamba Ramadan ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah. Kami enggak tahu ya Allah, kalau hidayah tidak Engkau turunkan pada kami, mungkin kami sudah berlumur dosa, ada di lingkungan yang buruk, ada di lingkungan yang tidak mengingat-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah.
Matikanlah kami dalam husnul khatimah. Matikanlah kami dalam ketakwaan. Matikanlah kami dalam keadaan tuma'ninah, sehingga kami menjadi orang yang diridhoi oleh-Mu ya Allah, dan kami ridho dengan keputusan-Mu ya Allah. Tidak ada artinya semua amal soleh ini jika tanpa ridho-Mu, karena orang bisa masuk ke dalam surga-Mu dengan ridho-Mu ya Allah. Berikan kami ridho-Mu ya Allah. Berikan kami keberkahan usia. Jauhkanlah kami dari kesia-siaan. Jauhkanlah kami dari waktu kosong yang membuat kami berpikir negatif, memicu nafsu syahwat kami ya Allah. Jagalah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Saksikanlah, nashhadu ya Allah, nashhadu an la ilaha illallah. Kami bersumpah, bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang hanya Engkau yang disembah ya Allah. Dan saksikanlah bahwa kami bersaudara ya Allah. Kami bersaudara ya Allah. Kami bersaudara ya Allah. Kami ingin masuk surga bersama-sama ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama-sama ya Allah. Munculkanlah allafa fi qulubihim ya Allah. Ikatkanlah hati-hati kami ya Allah dalam ketakwaan. Semoga Engkau berikan keistiqomahan sampai akhir hayat kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.